Liu Ze San Ol I. Oke bro, sekarang katanya kan lu aktif di ini bro. Katanya sekarang lu kan aktif di untuk ngurusin pekerja honorer. Kayaknya lu tuh emang bidang sosial banget ya. Kalau gue perhatiin ya. Kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol. Lu bilang lu aktif untuk ngebantu pekerja honorer untuk bisa dapat kerjaan tetap lah. Intinya begitu kan. Iya. Lu ada organisasinya ya itu ya? Iya. Nama organisasinya apa bro? Perkumpulan Profesi Birokrat Indonesia, PPBI. Lu jangan-jangan kayak ormas itu juga lagi jangan-jangan. Enggak ya? Lu tarif juga lagi. Lu mau nggak gue jadiin PNS nih? Gitu. Kalau mau segini tarifnya. Tapi itu terjadi bro. Huh? Terjadi itu di masyarakat. Seperti itu. Ya salah satu akibat carut-marut terkait urusan honorer ini antara lain terjadi hal-hal seperti itu. Tapi bukan di lu kan? Gue akibatnya dari itu semua terjadilah orang-orang yang sekarang lagi berjuang bersama gue ini gitu loh. Itu. Jadi apa yang lu lakukan? Atau sebelum gue masuk ke situ, gue mau nanya deh. Kan pekerja honorer itu secara undang-undang kan udah nggak diperbolehkan kan? Iya. Rekrutmen baru tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang sudah ada kan ya makanya yang sudah ada ini mau digimanakan? Tapi sekarang katanya makin banyak atau gimana? Iya. Kenapa bisa makin banyak kalau udah nggak boleh ada? Gimana nyeritainnya ya? Ya nggak apa-apa sih. Ya yang paling simpel, orang punya jabatan di daerah, kabupaten yang agak sedikit under the radar lah gitu ya. Punya pimpinan nitipin satu, kepala DPRD-nya nitipin satu, sekdanya nitipin satu, banyak lama-lama. Nitipin itu dalam arti untuk jadi honorer. Yes. Masih dilegalkan itu nggak di sana? Legal nggak legal? Kalau secara aturan ya tidak legal, orang nggak boleh kok. Pidana Pidana lagi? Pidana. Tapi nyatanya ada dan nggak sedikit bro, tiap bulan ada aja. Ada aja. Tapi kalau emang tidak diadain juga orang itu, ini kan ibaratnya kayak ngebantu orang bro. Orang nggak punya kerjaan dikasih kerjaan, itu nggak masalah dong harusnya jatuhnya. Dikasih kerjaan yang ujungnya tidak ada kejelasan status untuk nasibnya dia. Honorer itu kan penuh ketidakpastian bro. Orang jadi honorer itu karena menganggap sudah satu kaki di PNS nih. Sudah satu kaki, jadi tinggal kaki yang sebelahnya. Tapi ternyata sebelah kaki itu tidak sama sekali, bukan cerita mudah gitu. Paradigmanya emang kayak gitu ya. Kalau dia udah tahu awalnya dia honorer, dia berharap untuk masuk ke PNS. Dengan dia jadi honorer kan dia sudah terlibat di dalam pemerintahan. Dia digaji dari APBD. Oh. Dianggarkan oleh APBD untuk membayar tenaga honorer itu. Tapi kan ketika dia masuk dia tahu statusnya dia honorer. Dan dia pun tidak dijanjikan untuk jadi PNS dong pada saat itu. Tidak perlu dijanjikan, harusnya tenaga honorer itu diangkat menjadi PNS. Oh gitu. Harusnya. Tapi faktanya ya jadi kacau. Karena kalau honorer ini kemudian mau diangkat semua menjadi PNS, Bu Sri Mulyani suruh nyari duit dari mana bro? Ibaratnya lu bangun rumah, punya uang 1M, yang 1M begini, punya uang 10 juta mau bangun rumah nih, ya. 2 juta lu buat beli semen dan sebagainya, 8 jutanya lu pakai buat kuli, jadi banyakan kuli daripada materialnya. Nggak ideal juga. Jadi jatuhnya dipecat kasihan, dikeluarin kasihan, diangkat pun nggak mau. Iya, tapi kalau di daerah-daerah harus diakui justru honorer inilah yang kemudian menjadi garda terdepan, menjadi tulang punggungnya pemerintahan. Oh gitu. Betul. Kayak guru misalnya, guru honorer. Guru PNS apa mau ditempatkan di pelosok? Kalau dapat mutasi di situ juga paling 2 bulan 3 bulan dia ngurus lagi supaya balik lagi ke kota. Yang ditempatin honorer. Tenaga kesehatan, tenaga medis yang di puskesmas, apalagi zaman COVID kayak begini. Yang kena shift itu yang honorer, yang PNS 9 to 5. Oh ya? Iya, office hour. Yang kena shift yang PNS, yang honorer sorry.
Jadi menurut lu seharusnya dia layak diangkat jadi PNS? Sangat layak. Oh gitu ya. Sangat layak dalam arti ya dengan catatan lah ya. Gue setuju tetap harus ada seleksi dan sebagainya karena kembali lagi ke mentalitas. Nggak 1-2 orang juga ada yang gue nemu mentalitasnya tuh bahwa kalau gue udah jadi PNS udah kelar berarti. Gue mau ele-elean kerja kayak apa segala macam udah nggak peduli, udah PNS mau ngapain lagi. Sekarang lu berjuang gitu loh. Ada yang mentalnya kayak gitu. Gitu. Ada yang layak dalam arti karena selama ini mereka mengabdi buat negara gitu loh. Dan lu membantu orang-orang yang layak itu dong. Ya harus diakui di dalam organisasi gue yang ele-elean gitu pun ada. Oh. Ada juga. Makanya gue setuju tetap harus ada seleksi. Tapi seleksinya gini, yang sering membuat anak-anak ini gagal itu karena mereka pada saat pembukaan tes CPNS, CASN namanya sekarang, para honorer ini diadu dengan para fresh graduate. Ya, secara intelektualitas kalah bro yang ini. Gitu. Tapi pada saat ini kemudian terjun ke masyarakat, ini nggak tahu apa-apa. Wong dia udah minimal 15 tahun di situ. Gitu. Harusnya ada pengangkatan ya. Jadi nggak perlu ada. Oh dites perlu tapi. Iya. Antara mereka. Iya. Gitu. Atau ada dari daerahnya dia justru yang mengajukan untuk menjadi PNS. Memang harusnya begitu kan, formasi itu kan dari BKD kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah. Ada kebutuhan misalnya tenaga guru atau tenaga medisnya misalnya bidan atau perawat gitu, atau tenaga administrasi medis. Ya udah mereka BKD lapor ke BKN. Gitu, lapor ke BKN lah kemudian yang ya rekrutmennya kan di BKN yang mengadakan itu. Oke, kita buka nih formasi lowongan untuk di Kabupaten Tulungagung misalnya. Kabupaten Tulungagung ininya sekian untuk bidan sekian, untuk perawat sekian, bla 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 segala macam. Baru terus kemudian dicarikan BKN lah yang bikin persyaratannya, usia, ijazah dan sebagainya kayak gitu-gitu untuk mengisi posisi itu. Kenyataannya sekarang adalah misalnya Pak Bupati punya keponakan sarjana teknik kelautan. Padahal kabupatennya dia tuh nggak ada laut. Dibuatlah formasi itu dengan gimana caranya. Entah laut siapa yang mau dia bikin. Pokoknya ponakan gue. Jadi begitu ini bikin formasinya jebret, yang daftar cuman anak ini. Orang nggak ada kok. Gitu loh. Itu honorer dulu berarti yang. Enggak. Oh langsung PNS. Kalau yang kelasnya udah kayak gitu-gitu biasanya. Langsung diangkat ya? PNS. Bukan langsung diangkat. Ikut ujiannya ujian PNS. Nggak perlu jadi honorer dulu baru ikut ujian. Berarti kan logikanya anjing juga ya ketika lu bilang garda terdepan itu honorer, sedangkan yang PNS itu sorry to say malah kerjanya bisa dibilang lebih enak gitu ya. Jadi kayak dimanfaatin ya sebenarnya status honorer ini ya. Tapi emang bukan gitu ya bro Indonesia ya? Diskriminatif juga. Terus kayak honorer itu yang gue sangat tidak setuju adalah kayak honorer itu kayak kelasnya tuh di bawah dia gitu loh. Dipandang sebagai kelasnya di bawah dia. Padahal kalau lu mau sadar, ibaratnya sekarang gini deh, misalnya gue mau ngadakan raker PPBI gitu ya. Anggota gue panggil misalnya kita kumpul di Jogja atau kita kumpul di Solo atau di Jakarta gitu misalnya. Kan mereka mesti izin kan. Itu teriak bro, ditinggal sama anggota gue kasarnya cuma 2 hari gitu untuk ke Jakarta untuk ikut raker segala macam, udah teriak. Karena memang mereka biasa dihandle sama orang-orang ini gitu loh. Itu contohnya seperti itu gitu. Berarti lu mencoba membantu mereka nih. Dalam bentuk apa bro biasa bantuan lu tuh? Nomor 1 gue melanjutkan konsep bahwa selama ini kan mereka menyuarakan aspirasinya itu old school lah. Demo di depan istana, teriak sana teriak sini segala macem, sampai ngerahkan armada berapa bis dari Jawa Timur ke Jakarta, biaya urunan sendiri sampai ada yang punya utang 35 juta sama PO bis 30 juta sampai kayak gitu untuk memperjuangkan nasib mereka gitu. Sampai di Jakarta siapa yang denger bro orang teriak-teriak kayak gitu? Siapa yang denger? Panas-panas segala macam, nggak ada yang denger gitu.
Nah itu kita rubah ya. Kita beraudiensi, bersurat ke kementerian ini, nanti diterima sama dirjen apa misalnya kayak gitu. Kita duduk bareng diskusi sama pejabatnya. Apa solusi yang bisa ditawarkan? Apa? Ada yang membantu, ada yang mendebat dan sebagainya ya. Gitulah sampai puncaknya 2020 kemarin kita diterima sama Pak Menteri Pan-RB secara langsung. Menteri Pan-RB. Apa tuh Menteri Pan-RB? Pendayagunaan aparatur negara, reformasi birokrasi. Dalam hal ASN, aparatur sipil negara, yang berperan itu dua, Menpan-RB dengan BKN. BKN dalam arti administrasinya gitu ya. Pan-RB itu yang kinerja gitu. Jadi dua ini yang berperan. Berarti lu sampai ke level menteri ya bantuinnya ya? Alhamdulillah sampai alhamdulillah banget diterima sama beliau. Beliau juga pada waktu itu welcome ya, sampai bilang wah kalau ini nggak bisa bicarakan sekali meeting aja mas, dia bilang gitu. Nanti diagendakan lagi ya, kita ini lagi pertemuan berikutnya, dia bilang begitu. Sampai seperti itu. Akhirnya udah banyak tuh yang lu jadiin PNS tuh. Ini lagi proses nih sekarang. Kan kemarin penutupan pendaftaran sampai tanggal berapa itu? Ya ini sekarang lagi tinggal nunggu jadwal tes. Kan sekarang ribet, nggak boleh satu hari itu hanya boleh berapa orang, harus PCR dulu dan sebagainya. Jadi nggak bisa kayak. Tapi mekanismenya tetap diikutin seperti yang lu bilang tadi ya? Tetap diadu diikutin. sama fresh graduate juga sama? Mau nggak mau. Tapi ada sedikit hasil dari perjuangan kita tuh. Kayak misalnya formasi yang kayak tadi orang mau macem-macem mainin formasi itu ya agak sedikit mikir dengan adanya kita di daerah itu. Terus guru sekarang udah kayak dapat sedikit di tahun ini ada privilege untuk guru gitu. Nah terus usia 35 ke atas diterima sama program PPPK. Yang 35 ke bawah masih bisa ikut ASN gitu. Jadi ada beberapa cara lah kayak gitu. Intinya lu memperjuangkan supaya mempermudah mereka ya. Iya. Walaupun mereka tetap yang menentukan nasibnya sendiri kan nanti kan. Betul. Iya. Ya kasarnya ya gue kembali lagi memfasilitasi. Yang mengeksekusi tetap lu gitu loh. Lu tetap harus belajar. Ya gitu. emang gitu sih cara yang benar sih yang lu bilang. Kualitasnya harus dijaga, tetap lu memperjuangkan sesuatu tapi kualitasnya nggak ada juga percuma. Betul. Kan. Dulu lu teriak-teriak nggak ada yang dengar, sekarang lu nggak perlu teriak tapi ada yang dengar. Gitulah kurang lebih. Tapi tetap harus ikutin prosedur gitu kan. Karena bahaya bro, jumlah kita banyak. Kalau mau dipolitisasi gampang sekali dan itu sudah terjadi. Ada kepentingan-kepentingan politik, si A mau nyalonkan jadi bupati kabupaten A gitu misalnya kan dideketin. Jumlah kita banyak tapi ya sampai sejauh ini yang sudah kita bantu kemudian kita dukung lah, bukan kita bantu, kita dukung untuk akhirnya jadi nggak ada solusi yang signifikan gitu loh. Udah ada yang jadi ya berarti sekarang? Banyak. Udah banyak ya? Banyak. Kalau lu tanya what's in it for me? Gue sekarang kemana-mana punya temen bro. Iya gunanya jadi itu buat lu ya. Gue ke Jogja ada temen. Gue nggak usah ditanya lah kalau cuma Jawa Tengah Jawa Timur aja mah gitu loh. Ada aja gitu loh. Dan itu jadi rezeki yang tanpa lo sadarin. Berarti dari dulu emang menolong orang tuh kebahagiaan buat lo ya. Kayak punya kepuasan sendiri gitu. Walaupun lu nggak dapet apa-apa dari itu ya. Kalau nggak dapet apa-apa enggak lah ya. Kayak gitu yang tadi gue bilang itu kan ya gue dapet dong. Kasarnya gue dapet temen dan sebagainya. Dan itu helps a lot gitu loh. Contoh kayak kemarin gue COVID. Yang gue tanya tinggal gue pilih. Orang anggota gue yang nakes banyak banget. Pinter-pinter semua. Nggak perlu gue bayar dokter. Ya, sakit apapun lah, nggak perlu COVID, nggak perlu apa. Tinggal gue pilih, gue badan saya gini-gini ya gitu. Oh ya mas, beli ini mas, beli itu, beli ini, beli. Itu kan, coba berapa biaya dokter yang harus gue potong hanya. Kalaupun misalnya nih ya, misalnya mereka nggak bisa jawab, mereka mengkonsulkan ke dokternya untuk gue. Bentar ya mas, tak konsulkan dulu sama dokter, dia bilang tuh dia yang pergi ke dokter untuk nanyakan sakit gue. Iya, itu kan bonus sebenarnya, bonus dari kebaikan yang lu kasih sebenarnya ke dia kan. Ya itu.
itu benefit yang luar biasa yang gue rasain gitu loh. Itu mungkin didikan dari yang lo bilang tadi ya, outward itu ya. Outward didikan untuk selalu positif kali ya ke orang lain ya. Mungkin ya, bisa jadi. Oke bro, terakhir nih. Ya. Lu sekarang ngapain bro? Tadi kan kita udah bahas lo jadi security outsourcing. Lo juga ngebantuin tenaga honorer. Lo juga pernah ngebawain seminar-seminar apalah segala macam yang lo bilang motivasi itu. Sekarang lo ngapain bro? Yang bantuin tenaga honorer itu jadi pembina masih sampai sekarang, terus bisnis. Gue 4 tahun belakangan ini rekanan di TNI Polri. TNI Polri. Awal mulanya di Polri dulu. Di Polri itu udah 3 tahun ya, terakhir 2020 kemarin 2021 ini ke Angkatan Laut gitu. Lebih ke Angkatan Laut. Terus yang di Polri sih bukannya berhenti ya, kita tetap jalan sama-sama, yang di Polri dijalanin. Bedanya kan kalau di Polri itu peluangnya banyak karena tiap daerah, tiap Polda itu boleh mengadakan pengadaan sendiri-sendiri, punya kepala biro logistik namanya. Kalau di tentara semuanya terpusat di markas besarnya masing-masing. Gitu. Lu pengadaan untuk mereka ya? Pengadaan. Angkatan Laut dan Polri. Angkatan Laut sejauh ini baru Angkatan Laut dan Polri. Mabes TNI darat sama udara belum. Oh gitu. Gue produk utama gue sepatu sih. Sepatu gue yang 1 tahun belakangan ini yang lagi gue kembangin merek sendiri, terus desain sendiri dan sebagainya. Terus kenapa lu bisa nyangkut ke Angkatan Laut? Angkatan Laut tuh keren bro. Angkatan Laut tuh keren. Jadi kita ini kan negara maritim ya, mayoritas perairan gitu. Angkatan Laut kita tuh ya gitulah gue bilang kuat dan keren gitu ya. Kalau di luar negeri kan orang lebih tahu marinir, navy gitu ya dibanding angkatan darat atau polisi gitu. Kalau di sini orang masyarakat umum lebih cenderung lebih tahu polisi karena memang polisi kan yang bersentuhan sama masyarakat gitu. Jadi angkatan laut kayak contoh sekarang ya yang so far yang gue tahu ya garda terdepan untuk penanggulangan COVID ini yang sampai ke daerah pesisir itu. Bahkan bukan hanya daerah pesisirnya, sampai di tengah lautnya pun itu ya personilnya dari Angkatan Laut gitu. Dari mulai jajaran Panglima Komando Utama sampai ke yang paling bawahnya itu semua satu instruksinya sama. Itu Angkatan Laut semua ya? Angkatan Laut semua. Vaksin. Emang kayaknya Angkatan Laut tuh kayak kurang mengena ya di masyarakat ya sekarang ya. Orang tuh karena mungkin nggak banyak bersentuhan dengan mereka, jadi mereka kurang tahu Angkatan Laut. Iya, mungkin begitu. Karena kan ya memang namanya Angkatan Laut ya dinasnya banyak kan di laut gitu kan. Tapi kan sebetulnya di Angkatan Laut itu ada marinir. Marinir itu kan juga adanya di darat juga gitu sebetulnya. Lu inget nggak dulu waktu kerusuhan 98 itu? Yang gue nggak tahu lu ada atau nggak, yang gue nggak bisa pulang dan akhirnya nunggu sampai malam di rumahnya Bokau itu. Iya. Itu kan situasi bisa terkontrol ketika marinir datang. Itu Angkatan Laut tuh? Itu Angkatan Laut yang lewat di depan. Gue nggak tahu lu ada atau nggak, dia lewat di depan Topas gitu, terus kira-kira berhenti di jembatan itu. Terus pasukannya pada turun gitu kan, baru tuh yang perusuhnya itu pada bubar semua. Iya, itu. tapi kan gimana masyarakat bisa tahu ngebedain itu Angkatan Laut sama Angkatan Darat? Ini jadi ngomongin Angkatan Laut. Iya. Jadi ngomongin ke sana ya. Kan orang nggak tahu, orang begitu tahu turun ya pasti TNI ya pasti Angkatan Darat gitu kan. Ya itulah makanya masyarakat lebih banyak taunya kan itu ya tentara ya kan. Mau angkatannya apa segala macam ya yang lebih karena Angkatan Darat banyakan dinas ya juga sama bersentuhan dengan masyarakat, mereka ada Koramil, ada Kodam gitu kan. Tapi marinir itu pasukan khususnya Angkatan Laut. Sama kayak di Angkatan Darat itu ada Kopassus, di Angkatan Udara ada Paskas, gitu kan. Nah, sebetulnya sama memang ya itu tadi yang gue bilang tidak familiar karena memang tugasnya itu memang lebih banyak menjaga perairan Indonesia sudah pasti gitu. Tapi yang di darat kayak di Jakarta itu ada Ladoki, kedokteran giginya Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo itu. Oh iya, Minto Harjo. Itu terkenal bro, itu terkenal bagus gitu loh maksudnya.
Ya, itu kan juga bagian dari melayani masyarakat sebetulnya gitu. Jadi ya memang kalau masalah familiar itu memang orang kurang familiar kayak pejabat-pejabatnya aja di daerah gitu kan. Kalau orang lebih ke Kapolda tuh pasti tahu. Tapi kalau Danlan Tamal mungkin orang kurang familiar, padahal Danlan Tamal dengan Kapolda itu satu level. Iya. Gitu. Sama-sama Forkopimda gitu. Tapi ngomong-ngomong angkatan laut ya, itu lu tahu nggak sih yang kita terakhir perang pulau tuh, perang ini ya, ikan ya, apa ya, yang pencurian ikan dari Cina tuh, itu perannya cukup besar juga kali angkatan laut ya untuk mengusir mereka. Itu gimana sih bro? Lu tahu nggak sejarahnya tuh? Apa maksudnya? Ceritanya. Ya itu komandonya kan waktu Bapak Kasal sekarang yang waktu itu jadi Pangkogap Wilhan. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 itu pejabatnya dari Angkatan Laut. Nah, waktu itu Pak Yudo Margono ini yang jadi Pangkogap Wilhan itu yang nyikat itu. Pencurian ikan dan sebagainya itu. Itu ujungnya gimana lu tau gak? Ya sekarang kondusif di sana, artinya di zona ZEE itu ya. Orang udah nggak nyembarangin kita lagi gitu loh bro. Dulu kan kita kayak dijadiin main-mainan. Kapal masuk ke perbatasan kita, begitu dikejar dia kabur. Dapat syukur, nggak dapat ya dia kabur gitu. Dibuat main-mainan kayak sekarang gitu. Udah nggak berani ya mereka. Sekarang udah nggak berani karena ada tindakan tegasnya. Gitu. Terus itu yang bikin lo nyuplai ke angkatan laut nggak juga dong? Ada kesempatan juga, terus akhirnya jadi tahu lebih banyak gitu kan, terus jadi yang bekerja sama di angkatan laut lebih simpel gitu menurut gue ya, lebih simpel, terus ya mereka kebutuhannya ya secara bisnis juga jelas gitu ya kebutuhan. Dulu bisnis di lingkup TNI bro, kalau udah cocok ya, pertama sudah pasti dibayar, yang kedua sudah pasti repeat order. Oh gitu. Iya, kalau lu udah cocok, udah nyambung. Yang namanya nunggak tuh nggak ada ya? Nggak ada. Nyangkut duit lu di sini karena belum dibayar, dana belum turun. Nggak ada. Ada semua gitu kan, dananya belum turun nih. Nggak ada. Nah, khusus COVID ini, tapi nggak semua. Kan ada yang namanya kena refocusing anggaran itu kan. Nah itu terjadi di semua lini lah, karena ya kalau nggak kita nggak bisa punya vaksin. Kita itu kan anggarannya kan dicomot, potong dari sini gitu. Akhirnya jadilah yang akhirnya kembali ke kita juga itu kan. Nah itu ya itu agak sedikit secara bisnis memang agak sedikit berpengaruh lah. Tahun lalu gue di Polri itu gue menang di Polda Kalimantan Utara 3.300 pasang sepatu, nilainya 1,9 M. Udah menang, udah proses dan segala macam jalan, tiba-tiba kena refocusing 500 juta jadi dipotong cuma 1,4. Oh gitu. 1,4. Terus pilihannya adalah supaya 3.300-nya dapat semua, speknya diturunin. Turunin kualitas. Iya. Tapi gue nggak mau karena kasihan nanti gitu kan. Akhirnya ada yang nggak dapat, ada yang dapat, ada yang enggak. Karena misalnya itu kan semua jenis sepatu ya. Misalnya kayak sepatu olahraga itu kan dipakai hanya 1 minggu sekali, hari Jumat dari jam 7 sampai jam 9. Habis itu mereka mandi, balik lagi pakai loreng, pakai seragam dinas, pakai sepatunya juga udah ganti. Artinya 1 tahun harusnya masih bagus dong sepatu lo. Nah itu nggak jadi dibeli. Oh gitu. Ya kayak gitu. Jadi yang daily dipakai secara perhitungan 1 tahun pasti sudah jelek minimalnya. Kalau rusak sih enggak, tapi jelek. Ya kita pengadaan yang baru. Berarti lu semua jenis sepatu nih yang lu ada ini sekarang. Wah gila lu. Semua jenis sepatu. Pernah juga gue dapat kaos kaki di Polda Banten. Kaos kaki. Pernah dapat TIK, lambang ini doang. Di Polda Sumatera Selatan pernah. Sepatu olahraga Polda Sulawesi Utara. Sepatu PDL di Polda Papua. Jadi tergantung kebutuhannya gitu. Nah kalau di Angkatan Laut itu yearly. Tahun ini pengadaan sepatu olahraga, tahun depan berarti enggak lagi. Sepatu kantor dinas harian. Yeah. Tahun depannya lagi ini enggak lagi, ganti lapangan gitu. Gila lo, gue dari tadi ngomong sama lo udah menteri, TNI, Polri bangsat memang. Dan lu pedagang anjing.
Ya, gue mesti harus hidup juga dong. Mau gimana lagi? Oke lah kalau kayak gitu. Yes. Berarti sekarang masih fokus nih ya. Lagi lancar bisnis tetap. Alhamdulillah Masih jalan ya. masih jalan sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ya kalau dari bisnis bro, yang TNI dan Polri itu salah satu market yang aman gitu, artinya mereka punya anggaran gitu loh. Lu kalau ke swasta ya kita deg-degan nih, ini kantor ini punya duit atau enggak, ntar udah gue supply barangnya nggak bisa bayar kayak gitu. Tapi kalau kayak itu Kan kadang mundur bro. Kalau di kalau di departemen apa gitu misalnya. Kalau budget anggaran belum turun kan tetap aja lu nggak bisa dapat kan. Uangnya nyangkut di situ kan. kalau di TNI Polri kalau anggaran belum turun dia nggak mengadakan tender. Oh, itu bedanya ya. Iya, duitnya belum ada dia nggak mengadakan tender. Ya oke lah. Yes. Udah lama nih kita nih. Ya, Thank you banget bro udah datang bro. gua juga terima kasih, tetap semangat. Tetap semangat, jangan kendor. Gue tutup deh bro podcastnya dan gue seperti biasa bro. Ada something yang pengen gue kasih nih. Wah, nih gue pakai nih POB masker POB. Gue pakai dulu dong. Oke lah bro, thank you bro. Udah Sip. datang ke podcast orang biasa, walaupun yang datang nih bukan orang biasa kayaknya nih. Alah, apaan sih lo? Anjing kenalannya Menteri, TNI, Polri, aja, gitu, motivator. Nggak kena. Ya nggak gitulah. Cuman Dan lu ya, datang dari BSD nih. datang nggak dari ya ke rumah Ya, iya. rumah di BSD kan. Iya. Emang jauh-jauh bro tamu gua bro. Pengen sih tinggal di Grogol bro, cuman nggak kebeli lagi bro. Dekat Bami Acing gitu kan. Ntar lu bayarin rumah gua lah. Oke deh, thank you bro udah datang ke podcast orang biasa. Ya sekali lagi ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Liu Zesan All I.